Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rosi di TV Madrasah Man 1 Karanganyar. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya di sana ya. Oke, hari ini kita punya tema podcast yang luar biasa. Edisi podcast kita hari ini luar biasa banget, spesial banget, bertepatan dengan bulan Agustus, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Oleh karena itu sudah kita hadirkan bersama saya di sini beberapa bintang tamu yang luar biasa dan satu lagi yang baru untuk podcast TV Madrasah ya. Saya punya host baru kali ini. Mari kita perkenalkan siapa dia. Silahkan Kak. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Karina. Di sini sebagai guru mata pelajaran kimia di MAN 1 Karanganyar dan berkesempatan untuk menemani Pak Rosi nge-host bersama dengan bintang tamu yang menarik pada siang hari ini. Luar biasa banget ya. Terima kasih Kak Karina sudah bersedia untuk menemani saya menjadi host podcast yang baru. Saya senang banget hari ini pokoknya ditemani sama Kak Karina juga bintang tamu yang cakep-cakep banget hari ini ya. Luar biasa. Oke, tema podcast kita edisi kali ini adalah mengibarkan semangat kemerdekaan yang sesuai banget dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Apa Kak Karina? Tema yang ke-80 ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Luar biasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi inti, pasti menarik sekali ya, menarik sekali karena ini kita bersama Paskib ini, dan untuk lebih mengenal profil satu-satu, maka kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama dari nanti Bapak pembinanya, kemudian dari siswa-siswanya. Mari Pak, silahkan. Baik, mohon izin Pak Rosi, Bu Karina untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ledi Kusuma. Di sini saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian mohon izin mulai tahun 2015 dipercaya untuk menjadi pembina Pasus Paskibraka Man 1 Karanganyar dengan nama pasukan adalah Pasgramaskan. Pasukan Garuda Man 1 Karanganyar. Di sini kita sudah ditemani anak-anak didik kami yang kemarin lolos Pak Uji. Ya. Kemarin lolos di Pak Rosi. Oh Pak Rosi. Ya. Nanti saya tidak salah lagi Pak Rosi. Pak Rosi dan Bu Karina ya, kemarin yang lolos di Paskibraka Kabupaten Karanganyar tahun 2025. Untuk selanjutnya nanti biar anak-anak sendiri yang memperkenalkan diri. Monggo Pak Uji. Oke, dari sebelah cewek apa cowok dulu nih kayaknya? Cowok dulu aja ya. Ya, nama kemudian kelasnya ya Kak ya. Silahkan. Sama pasukan Pak. Oh, sama pasukan. Oh iya, sama pasukannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rozan Alfat dari kelas 11D jurusan agama. Saya dulu di pasukan 17 poros kanan. Dan ini adalah perkenalan dari saya. Sekian. Baik, sebelumnya terima kasih atas izinnya sama Pak Rosi dan Bu Karina. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizakat Alisa Nasir. Saya berasal dari kelas 11B atau IPA ya jurusannya. Dan saya berasal dari pasukan 45 poros kiri. Pasukan 45 poros kiri. Ya, terima kasih. Remi, coba. Siap, terima kasih waktunya Pak Rosi sama Bu Karina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Remi Abiantara Putra dari kampus 2 Man 1 Karanganyar. Saya di kelas 11L Teknik Kendaraan Otomotif. Dan bisa pasukan 17 poros kiri dan bisa dilanjut samping kiri saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karla Rifani Putri dari kelas 11E. Di sini saya jadi pasukan 45 dan berada di tengah. Sudah. Terima kasih perkenalannya dari 4 siswa keren. Tapi ada satu lagi ya katanya ya Pak ya? Iya. Mohon izin melaporkan untuk yang satu siswa atas nama Pradana ya Pak. Atas nama Pradana. Pradana hari ini berhalangan hadir di mana kemarin sakit. Kalau Pradana itu dari kelas berapa? 11C, kemudian dia masuk ke pasukan 8. Ya, pasukan 8, kemudian saat penurunan bendera dipercaya dari Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar menjadi
mengerek penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Jadi itu si Pradana ini pasukan yang inti berarti. Pasukan inti, pasukan pengibar. Pasukan Pasukan pengibar 8. bendera. Ya, sahabat madrasah, kita doakan bersama-sama ya, Mas Pradana dari Paskib kita, Mas Satu Karanganyar, semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Begitu. Oke, Pak Ledi. Ya. Ada pertanyaan yang menarik dari lubuk hati saya yang paling dalam mengenai Paskib nih. Ya. Paskib ini kan seperti tampilannya luar biasa sekali, outstanding sekali, ya, outstanding, tinggi, gagah, biasanya ganteng, cantik, ya. Itu apa bedanya yang membedakan Paskibraka, ya, yang membedakan Paskibraka dengan pas-pas yang lain, misalkan pas tandur atau pas ngari itu apa sih, Pak? Begini Pak Rosi ya. Ya, Rosi. Pak Rosi. Jadi ketika ingin masuk ke Paskib, ya itu sudah ada standarnya tertentu. Misal tinggi badan harus sekian, berat badan harus sekian. Kemudian fisik ya juga itu akan menentukan lolos seleksi apa tidaknya. Jadi ketika anak-anak Paskib ini memang sudah terseleksi dengan baik. Contohnya misal kaki, ya kakinya itu tidak boleh O, tidak boleh X. M gitu. Ya. M tidak bisa, ya. Tidak boleh X, tidak boleh O. Ya. Kemudian kalau di kita Pak slogannya berbeda, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Pak Puji harus ganteng dan sebagainya. Oh iya. Kita tidak. Kalau kita anak Pasus Paskibraka Man 1 Karanganyar, ya slogannya adalah wani ireng, wani ra ganteng, Pak. Oh, wani ireng, wani ra ganteng. Iya. Ya. Jadi kalau sudah nyebur, sudah masuk ke ekstra kita harus wani ireng, wani panas-panasan dan wani ora ganteng. Oh. Ya, kita lihat kanan kiri kita beliau hitam semuanya, ya karena sudah digenjot, sudah dilatih 1 bulan penuh di Kabupaten Karanganyar. Sebelum kita lanjut, Pak, Iya. biasanya anak-anak ini harus ada yel-yel penyemangat dulu. Yel-yel penyemangat, siap. Harus ada yel-yelnya dulu ya. Nanti Pak Rosi dan Bu Karina harus ikut. Oke, Ya. siap. Saya yang komando. sebagai Oke, komando. Gitu ya. siap. Kita yel-yel dulu ya. Biasanya seperti ini. Selamat pagi. Nanti pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke. Ya. Kita coba ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Wih, cool. Emang jadi langsung semangat ya Pak ya? Langsung semangat banget ya hawanya, ya. Atmosfernya itu langsung terbakar gitu. Tegang semuanya. Oh iya. Oke, kita saya aja. Oke, jadi slogannya tadi yang jenengan sampaikan Pak Ledi, berani ireng, berani Raganteng. ora ganteng ya. Iya. Tapi jujur saya ngelihat itu di TV di mana pasti kelihatan tampil wih ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini kayaknya ada boleh pakai sunscreen mungkin ya. Oh iya. Boleh Kak Irina ya? Boleh pakai sunscreen nggak sih? Pakai sunscreen nggak ini? Siswa-siswa yang keren ini. Kalau cowok, kalau cewek pasti pakai. Kalau saya pakai. Yang Kalau cowok-cowok cowok-cowok pakai enggak ini? Pakai Oh, pakai juga. Iya dong. Sunscreen tuh buat kesehatan kulit. Jadi biar pasti nggak dipakai. terkena panas. Oh, biar nggak terkena panas. Berarti saya Meminimalisir kegosongan. ke momen Nah, masuk. betul. Jadi saya hari ini boleh pakai. Boleh. Mulai dong. hari ini boleh pakai sunscreen ya. Iya. Ini SPF berapa, Kak? 5.000. Kebanyakan tuh. Oh, kebanyakan ya? Nggak sampai 5.000 ya? Iya. Tapi walaupun kepanasan kelihatannya juga tetap ganteng-ganteng. Tetap dan oke-oke cantik-cantik. ya, Iya, tetap Pak. oke-oke ya. Iya, kita kalah deh Kita kayaknya. kalau saya dulunya harus gini-gini terus Oh ya iya tadi. dong, nih. nggak usah, nggak Oh, bisa. Oke, Oke. Pak Ledi, ada pertanyaan menarik. Ada pertanyaan menarik. Kan kita ini orang sebagai orang biasa, saya, Kak Karin mungkin sahabat madrasah yang melihat pun bertanya-tanya. Sebenarnya dan mungkin banyak yang belum tahu juga sejarah dari Paskib itu sebenarnya dimulai kapan dan bagaimana, Pak Ledi? Ya, terima kasih Pak Rosi. Ya, tidak salah lagi menyebut Pak. Oke, siap Pak Rosi dong. Jadi sejarah Paskibraka pertama itu dibentuk pada tahun 1946, Pak. Kala itu Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, memerintahkan kepada ajudannya, Bapak Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan pengibaran bendera pusaka dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama. Kemudian Pak Hussein Mutahar mempunyai gagasan bahwa seharusnya yang menjadi pengibar bendera itu adalah pemuda-pemuda dari seluruh penjuru negeri. Kenapa? Karena para pemuda itu adalah
penerus perjuangan bangsa. Ya. Kemudian setelah itu terbuatlah 5 pasukan pengibar bendera, 3 laki-laki, kemudian yang 2 perempuan. Ya, dari 5 ini menggambarkan tentang ideologi kita, yaitu tentang Pancasila. Itu sekilas tentang sejarah pembentukan Paskibraka di negara kita. Kak Karin, Iya. dengar nggak tadi penjelasannya? Dengar dong. Ada berapa? Awalnya 5. Awalnya 5. 3 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Pertanyaannya Kak Karin, Apa itu? Pak Ledi juga ini ya. Ya. Kan dulu awalnya 5. Tapi kalau kita lihat sekarang nih ya, kalau kita lihat sekarang kan Pasus dan Paskib itu ya, Paskib ya. Itu ketika upacara kan banyak banget itu. Bisa satu kompi nggak sih itu? Bisa berapa Kak? 20 orang? 12? Berapa? 76 ya kemarin ya? 76. 76. Bisa Ya, 76 orang itu kan 76 orang. banyak sekali. Dari 5 ke 76 tuh gimana ceritanya itu? Nah ini, jadi pada tahun 1967 kebetulan Pak Husin Mutahar juga. Jadi Pak Husin Mutahar diperintah oleh presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, untuk mempersiapkan juga pengibaran bendera pusaka dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dari situ, dari pengalaman yang sudah beliau punya, dikembangkanlah menjadi formasi yang lebih banyak. Yaitu formasinya adalah 17, 8, kemudian 45. Ya, 17 itu sebagai pengiring, kemudian 8 itu pembawa bendera, kemudian yang 45 adalah pengawal bendera. Kemudian sejak tahun 1968 tentang pasukan pengibar bendera itu berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Seluruh provinsi yang ada Jadi di Indonesia. perwakilan seluruh provinsi. Ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya semua dari provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian ini Pak Rosi. Ya. Satu lagi bahwa mulai tahun 1967 67. ya bendera pusaka sudah tidak dikibarkan kembali karena memang dalam kondisi yang sudah rapuh. Ya, oleh karena itu dibuatlah sebuah bendera, duplikat bendera pusaka. Jadi bendera pusaka ketika nanti upacara tetap dikirap di Istana Negara. Dan yang dikibarkan adalah yang bendera duplikat. Gitu. Oke, Pak Ledi, tadi menyebutkan ada duplikat bendera. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih proses kok ada duplikat bendera? Dan berarti duplikat bendera itu bendera yang di mana? Apakah yang di kabupaten atau ada yang di provinsi atau yang di mana? Mungkin bisa dijelaskan. Sedikit menjelaskan ya, yang saya tangkap semoga benar. Jadi bendera pusaka kita itu pada awalnya dibuat oleh Ibu Fatmawati. Tahu anak-anak? Ibu Fatmawati siapa? 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 Hayo. Siapa nih? Hayo. Istri dari Coba. Bapak Pak Soekarno, presiden kita yang pertama. Dibuatlah dari Bu Fatmawati itu yang disebut dengan bendera pusaka. Jadi bendera pusaka itu hanya ada satu, yang sampai sekarang masih disimpan di Istana Negara. Kemudian mulai tahun tadi 1969 kalau nggak salah ya, 1969 dibuatlah bendera duplikat yang pertama. Kenapa? Karena kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan, Tidak fit ya. kerapuhannya ya. Nanti takut sobek dan sebagainya. Sehingga dibuat duplikat yang pertama. 1969 sampai dengan 1984. Kemudian duplikat yang kedua itu sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014. Kemudian mulai tahun 2015 sampai sekarang itu yang dipakai adalah duplikat yang ketiga. Berarti Itu sejarah tentang duplikat bendera. Ngerti Pak ya? berarti ada 3 duplikat. gitu Ada ya. 3 duplikat, ada satu bendera. Satu bendera pusaka. Jadi ketika tidak dikibarkan, Ya. yang ketiga kan berarti sekarang ya. Yang ketiga Duplikat duplikat 1 dan 2 itu ditaruh di mana? Dilelang atau di Wah itu kalau itu kan rahasia perusahaan. rahasia perusahaan? Tapi kalau bendera asli pusaka itu Masih sekarang ada. dimuseumkan Masih bagaimana? disimpan di Istana Negara. Disimpan di Istana Negara ya. Ih, keren banget ya. Oke, Pak Ledi, berarti tadi di duplikat ketiga, bendera yang ketiga itu adalah bendera yang dikibarkan di Istana Istana Negara. Negara. Ya. Jadi
Yang Kalau memang yang khusus. ya kalau yang di kabupaten-kabupaten kan tidak. Tidak. Gitu. Oke, sahabat madrasah semuanya, sudah jelas ya tadi ada sejarah, kemudian ada bendera. Nah, ini kita mulai masuk ke sesuatu materi podcast yang lebih intimate lagi, lebih intim lagi. Karena pasti sahabat madrasah bertanya-tanya, gimana sih caranya untuk menjadi paskib itu seperti apa? Nah, kita dengarkan ya dari narasumbernya. Pak Lidi, bagaimana sih siswa-siswa ini dari madrasah kemudian bisa menjadi paskib di kabupaten itu alurnya ceritanya seperti apa itu, Pak? Ya, kalau kita jelaskan Pak Rosi, ya jadi alurnya ini panjang kali lebar. Luas, Luas ya, panjang meter kali lebar. kuadrat, Ya, kubik, plus kubik plus kuadrat bisa. Ya. akar, pangkat 3. Jadi seperti ini Pak. Intinya ketika ingin menjadi paskibraka kabupaten itu harus kelas 10, jelas. Kelas 1 SMA. Iya, 1 SMA. Oh, 1 SMA. Boleh kelas 11 ataupun kelas 12. Harus kelas 10. Ya. Jadi di madrasah kita itu kita mulai seleksi setelah di dalam kegiatan matsama, Pak. Jadi ketika kegiatan matsama ada materi PBB dari Kodim, kita seleksi tahap pertama. Tahap pertama yang bisa kita lihat adalah tinggi badan. Tinggi badan. Jadi yang laki-laki tingginya minimal berapa kemarin? 170 ya? Iya. Kalau yang perempuan 165. Oh, berarti saya ini termasuk bisa ya? Bisa ditolak. Ya bisa ditolak maksudnya. Langsung ditolak ya, Langsung ditolak ya, Bu? bisa ditolak ya berarti langsung ya. Seperti itu. Pertama yang bisa kita seleksi itu karena memang waktunya yang singkat, Pak. Ya, Tidak terlalu lama sehingga kita seleksi hanya tinggi badan. tinggi badan. Kemudian setelah selesai matsama, masuk seleksi tahap kedua. Tahap kedua kemarin adalah seleksi ideal badan. Jadi antara tinggi sama berat. Itu harus ideal. Karena ada acuannya, oh berat tinggi segini, beratnya harus segini sampai segini. Itu berdasarkan acuan ketika kita sudah mendapatkan surat seleksi dari Kesbangpol. Ada acuannya. Kemudian seleksi yang ketiga, kita masuk ke seleksi kesehatan. Seleksi Ya, kesehatan. Seleksi kesehatan itu berarti satu kaki tidak boleh Bengkong-bengkong tadi. bukan. Kaki harus X, M. tidak boleh rata. Telapak kakinya. Oh, harus ada kaki. Oh, Orang iya punya iya kaki iya iya iya. tidak boleh seperti itu. Berarti kalau diinjak itu harus ada yang Harus bentuk ada kakinya gitu ya. bentuk kakinya itu yang pertama. Itu Lekuan kaki ya, lekuan Iya, kaki ya. Ya, lihatnya. Lepas sepatu kemudian dinaikkan. Nanti terlihat. Oh, oke, Ya, oke. nanti terlihat. Kemudian yang kedua, kaki tidak boleh bentuknya X. Ya, jadi bentuk X tidak boleh. Batas maksimalnya berapa kemarin? 5 cm ya? 5 cm bentuk X itu berarti kalau X seperti ini berarti telapak kaki harus minimal maksimal tidak boleh 5 cm. Jadi diukur pakai penggarisan harus tidak melebihi 5 Senti. Kemudian yang ketiga kaki O. Kaki O. Itu berarti seperti ini. Kalau O Agak-agak. berarti di bagian lututnya Hah? Di lututnya. membukanya itu maksimal 5 cm. Oh, oke 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 Maksimal oke. 5 cm. Itu kesehatan. Kemudian naik ke atas di bagian mata. Mata itu ada dua. Mata minus, kemudian sama buta warna. Oh, pantas gak ada yang pakai kacamata ya, Pak? Iya, tidak boleh. Masih jadi. Saya jadi tersinggung ya. Langsung ditolak tadi. Oke, saya dari awal sudah langsung ditolak kayaknya ya. Itu tadi selesai seleksi tahap ke-3 ya. Tahap ketiga. Madrasah ya, belum ke. Oh, ini baru di madrasah ya? Baru di madrasah. Luar Ya, biasa. seperti yang saya Ketat jelaskan sekali ya, tadi. Pak ya. Karena seleksi ini panjang kali. Lebar. Oke. Kemudian tahap selanjutnya kemarin kita seleksi samapta. Ya, samapta Apa itu samapta, Pak? fisik, Samapta itu apa? kesamaptaan, fisik, push up, lari dan sebagainya. Berapa minimalnya push up, Pak? Push up kemarin berapa ya? 43 minimal. 43. 1 Oh, menit. 1 menit. Yang cewek? Sih, kira-kira bisa. Saya bisa. Bisa. Bisa capek kayaknya. Bisa pingsan kayaknya. Kemudian kalau back up kemarin berapa? 45 juga. 45 juga. Kemudian sit up-nya berapa kemarin? 45 sit up-nya 45. Jadi 1 menit dapatnya 45, nilainya 100. Ya, kalau di bawah itu berarti nilainya nanti direntang. Ya, Oh, direntang. Itu baru tingkat madrasah. Tingkat Kemudian madrasah. kalau sudah diterima semuanya, kemarin kalau tidak salah ada sekitar 40 orang yang diterima seleksi 1 sampai 4 di madrasah. Di madrasah kita. Baru di madrasah ini ya. Oke.
sekitar 40 orang. Setelah itu ada informasi pengumuman seleksi dari Kesbangpol, seleksi Paskib. Ya, kemudian kita tindak lanjuti kembali, kita simpelkan atau kita kerucutkan kembali. Dengan apa? Dengan seleksi tambahan PBB. Jelas itu. Ya, sehingga kemarin kita dapat sekitar kalau nggak salah 30 ya. Yang kita kirim ke kabupaten. Jadi dari 40 mengenciut jadi 30. 30. Kemudian setelah itu masuk ke seleksi di kabupaten, itu tahap yang pertama seleksi administrasi, seperti kita daftar CPNS itu Pak. Ya. Ya, ada surat izin orang tua, foto, KTP, kemudian surat izin kepala madrasah, kartu keluarga Ya Pak ya. Iya. Seleksi administrasi lolos, masuk seleksi yang kedua Pak. Seleksi TIU dan TBK. Tes apa? Pak tahu nggak TIU apa? Saya tahu. Apa itu? Semoga masih ingat ya. Iya, TIU. Tes informasi umum. Salah. Oh salah apa? Tes Yang benar apa? intelijensia umum. Oh tes intelijensia umum. Kalau TBK Pak, TBK tahu nggak Pak? Tes wawasan. Nah ini kayaknya apa ya? Kak-nya Karina? Benar ya? Gimana ya? Coba tahu. Kayaknya apa? Kayak? Yang pasti apa makanya? Tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Oke. Tahap keberapa ini? 2. TBK, Di kabupaten. Iya, kabupaten. Ini sudah masuk ke kabupaten. TBK, TIU selesai. Kemudian lanjut yang ketiga apa kemarin? Ketiga itu kalau nggak salah kesehatan. Ya, kesehatan sama seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Mata, kemudian kaki, kemudian apa lagi? Buta warna, flat, kemudian asma dan tensi dan sebagainya. Ya. Itu yang seleksi ketiga. Kemudian yang keempat Pak, seleksi yang keempat itu adalah parade sama mata ya? Iya. Ya. Parade sama mata. Parade dulu, Pak. Parade dulu. Yang keempat parade ya? Iya. Keempat parade. Parade itu melihat postur tubuh, Pak. Jadi anak-anak disuruh lepas baju semuanya. Dilihat ada tatonya ndak. Oh gitu. Kemudian panunya ada ndak. Itu juga. Itu yang cowok aja ya Pak? Yang cowok. Yang perempuan tidak? Tidak, yang perempuan. Jadi yang cowok aja itu parade. Kemudian masuk seleksi kelima adalah Samapta sama PBB. Ya. Samapta iya. Samapta sama PBB. Samapta kalau di alun-alun kemarin di kabupaten kemarin 12 menit minimal harus dapat 3.400 meter. Lari. Ini berarti larinya cepat semua ini. Ya ini tercepat Ali ini. Wah tercepat Ali. Iya Pak, Ali sering lari kan? Iya Ali. Kemarin dapat berapa Ali kamu? Hanya 6 lebih. 6 lebih putaran ya? Iya. 6 putaran lebih. 6 putaran lebih. 400-an lebih itu kalau nggak salah. 600 misal ya. Satu kali putaran di alun-alun Ya. 100 berarti kali 6 36 sekian sudah lebih. Berarti Nilainya tercepat 100. Ali ya. Tapi ini belum menentukan apakah menentukan. dia bisa lari dari kenyataan apa enggak ini. Udah nggak bisa lari. Kemudian Samapta tadi lari ada selanjutnya ada shuttle run. Shuttle Lari run. itu angka 8 itu. Ya, kemudian ada push up, sit up, pick up sama seperti yang tadi kita jelaskan. Minimal 45 dapat poin 100. Terakhir yaitu tes kepribadian. Wawancara. Iya. Jadi ada sekitar berapa itu kalau nggak salah 6 atau berapa ya itu wawancaranya? 5 tahap. 5 tahapan ya, 5 tahap wawancara. Nanti secara detail karena yang mengalami anak-anak Oke. bisa ditanyakan pada oh yang meja 1 apa, meja 2 apa, meja 3 apa, meja 4 apa, meja 5. Itu Pak Rosi, mohon izin nanti setelah ini karena saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke. Setelah ini saya mohon pamit. Semoga podcast hari ini bisa lancar. Bisa Amin. yang kita harapkan semuanya. Itu ya, kita akhiri. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ledi sudah bersama kita ya. Dan sudah menjelaskan juga tadi informasi yang sangat bermanfaat ya. Bermanfaat Sejarah sekali. Maupun duplikasi bendera. Terima kasih Pak Ledi. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Yeay. Monggo Pak Ledi. Ya. Iya, monggo, Pak. Ya. Sahabat madrasah. Itu tadi pemaparan yang sangat luar biasa, panjang kali lebar, kuadrat, luas banget ya.
Pokoknya tentang dari sejarah, kemudian bendera dan macam-macam sekali sudah dipaparkan oleh pembina dari Paskib Man 1 Karanganyar. Kayaknya sekarang Winaya sudah pergi, agak bisa rileks sedikit mungkin ya. Lebih santai Jadi aja kayaknya paling. tegang banget, harus semangat pagi. Udah Udah. Bisa agak santai sedikit ya Kak ya. Oke, Kak Karina monggo. Oke, jadi saatnya kita untuk cerita di balik pengibaran bendera nih bersama 4 siswa madrasah yang keren sekali. Tadi dimulai dari ada Mas Rozan, Mas Ali, Mas Remi dan Mbak Carla, sama satu lagi ada Mas Pradana Pradana. yang sedang izin sakit. Pasti ada banyak banget ya Kak Rina ya. Iya. Cerita-cerita yang menarik, yang apa ya, menggugah, yang kita nggak menginspiratif tahu, kan kita betul. nggak tahu ya. Kita kan tidak tahu. Mungkin Kita ada udah banyak kepo sekali. banget. Kita udah kepo banget ini. Iya. Bagaimana Udah ceritanya? Penasaran Udah banget. penasaran belum? Aku udah penasaran banget, terutama cerita dari Mbak Carla. Oh, dari Mbak Iya Carla. dong. Berarti kita mulai dari Mbak Carla dulu Kita aja mulai kali dari ya. Mbak Carla dulu. Oke, Mic-nya. silakan Mbak Carla bisa diceritakan pengalamannya selama menjadi Paskib di Kabupaten Karanganyar. Apa ya, ini pengalamannya itu seperti kayak menambah relasi pertemanan, terus yang aku yang awalnya Apa? Introvert? enggak Oke. Malu-maluin? mungkin yang Malu-maluin gitu? aku Enggak. jarang olahraga. Oh, jarang olahraga. Jadi tiap hari terus olahraga di fisik sebelum latihan, masuk ke inti latihan seperti itu. Sebenarnya seru, tapi waktunya cuma sebentar. Ini pasti udah gamon gitu Iya, ya? gamon Gamon banget ya? Iya. Saya bentar. Aku bukan dari golongan itu. Tuh jelaskan gamon itu apa Gamon. sih? Aduh, nggak tahu gamon. Aku tuh nggak Apa tahu. gamon Gamon itu kan maksudnya kan kita udah menambah pertemanan, Mm-mm, menambah relasi. mm-mm. Ada cerita di balik paskibnya Ah. kita latihan seperti itu. Jadi masih belum move on ya? Iya. Oh, masih. Ingat-ingat Iya. gitu. Oh iya. Gagal move on. Gagal Teman-teman move juga dari on. sekolah lain, apalagi saya cewek sendiri. Oh gitu. Jadi teman-teman cewek itu pasti dari sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Jadi tidak pernah ketemu mungkin setelah menjadi purna paskibra seperti itu. Jadi mungkin gamon itu karena jarang ketemu kan biasanya Iya. ketemu Oh iya. Oh, Ada iya. rasa yang tertinggal gitu ya. Iya, Ya Allah. rasa persahabatan yang udah berapa bulan berarti di ini? mungkin kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya? Iya. Itu di asrama atau Kalau dalam nyebutnya apa? latihan itu tuh diklat. Oh, Diklat. Pendidikan latihan. Pendidikan latihan itu pulang. Jadi Oh. dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore itu maksimal. Terus pulang, besoknya berangkat lagi. Berangkat lagi. Jadi sebenarnya nggak nginep tapi tetap kerasa banget Iya. ya ini ya dekatnya ya. Ya, untuk menginap itu mungkin untuk karantina saat mendekati upacara proklamasi itu kita menginap 1 hari. Oke, berarti di 16 Agustus itu ya baru kampanyenya dimulai. Oke. Lanjut ke Mas Remi sekarang. Mas Remi, kalau cewek tadi kan ada gamonnya. Ada gamonnya. Kalau cowok apakah ada gamonnya? Apakah ada ya? Kita dengarkan langsung ini. Pengalaman apa dulu Pak Rosi? Ya, pengalaman selama ini deh, dari awal mungkin ya. Iya betul. Dari awal mungkin ya kan Dari Kak. awal kepelatihan Iya. awal seleksi. Dari awal seleksi. Kan tadi cerita Pak Ledi kan dari menurut Pak Ledi Iya. ya kan. Nah, Ini menurut Remi seperti apa dari awal seleksi? Kalau di awal seleksi itu saya sama temen tuh banyak banget yang ikut seleksi sana. Mm-mm. Yang lolos di administrasi DUTBK itu banyak. Kalau yang di kesehatan itu dari 26 kalau nggak salah ya. 28. 28. Di kesehatan itu tinggal 9. Dari 28 ke 9 ya. Banyak ya. Banyak banget. Separuh lebih itu. Terus lanjut dari semata rankingan terakhir Mm-mm. di Pantugir itu yang lolos cuma 5 orang. Yang 5 satu orang sakit. ini. Oh iya. Nggak datang. Tadi Pak Ledi kan menyebutkan kalau ada sesi wawancara Mm-mm. yang beberapa orang. Oh Nah, iya. mungkin bisa dijelasin nih. bagian Salah wawancara. satunya Iya. aja mungkin. Pos Salah pertama satunya itu Mm-mm. kalau nggak salah itu uji bakat. Uji bakat. Ya. Bakatnya Remi apa nih? punya bakat apa? Yang pertama itu silat. Oh, silat. Sama voli. Sama voli. Keren. Kalau Kalau yang kedua itu pos 2 itu kayaknya psikolog. psikolog, kesehatan
Psikologi. Ya psikologi, yang psikologi. Oh. Yang pos ketiga itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Yang keempat itu pengecekan handphone. Pengecekan handphone. Itu gimana tuh? Gimana Yang tuh? dicek? Menarik ini, Penasaran menarik. banget itu. Kalau itu nggak tahu, itu Oh. Apanya diserahkan? Ya, Tapi sebelum diserahkan kamu sempet save clear history dulu nggak sih? Jangan-jangan gitu deh. Jangan-jangan kayak share clear Kalau history. pasti biasanya udah dibocorin. Nah, clear history dulu, hapus-hapus apa akun-akun yang itu, yang fake akun gitu, alter gitu, enggak? Oke, aman berarti ya, luar biasa ya. Siswa madrasah. kalau yang pos terakhir itu kayak yang siswa punya bakat, Mm. itu piagam di bawah, terus dikasihkan ke pos 5. Gitu. Disuruh menampilkan nggak sih Kalau di pos pertama, di pos pertama? Oh. Kalau tadi Mbak Carla berarti bakatnya apa nih? Silat juga jangan-jangan? Enggak, kebetulan netral saya. Oh, Oh, netral. Berarti mungkin menyanyi bisa. Kalau menyanyi gitu bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Untuk diri sendiri. Oh, tuh Oh, di sini. oke. Kalau Kak Karina ada bakat apa ya? Bakatnya kimia. Oh, kimia. Kimia. Kalau saya bakatnya silat juga loh. Oh, silat. Bersilat lidah. Wah, itu bahaya Pak. Enggak, tadi ya langsung ditolak. Langsung ditolak ya. Oke, mungkin dari Kak ya. Kak lanjut dari Kak Ali. Ini si pelari. Wah, Ini dari dulu emang suka lari. Oh, suka lari? Ceritain dong. ceritain gimana ini. Ini dari awal seleksi dulu ya. Oh ya boleh. Boleh dari awal seleksi, dari masuk man juga boleh. Kepanjangan. Kepanjangan jangan ya. Oke. Ya. Dari awal seleksi. Ini sebelumnya dari awal seleksi itu saya sudah gak pede ikut seleksi di Paskibraka Kabupaten itu. Enggak pede. Ya, karena itu yang pertama itu saya itu sudah waktu itu postur tubuh saya itu berat badannya itu kurang. Tapi dari pelatih, dari Ya. bimbingan itu saya termotivasi untuk menaikkan berat badan karena masih ada waktu. Ya, dari situ saya itu tiap malam, tiap Makan. pagi itu makan terus. Makan terus. Iya, makan terus. Wah, Pak Rosi ini makan terus juga nggak? Saya dikit-dikit aja makanya. Tapi Dikit. sering. Iya, dikit-dikit makan gitu. Oh, kalau Ali ini justru makan banyak buat naikin berat badan. Berat badan. Emang awalnya berapa sih? Awalnya itu saya itu 54, Oke. 54,5 itu. Terus targetnya? Targetnya itu 55. Oke. Ya. 1 kilo ya sekitaran. Ke 55 itu targetnya 60 ya, 60 atau Banyak itu. Banyak. 7 ya. Oke, terus selanjutnya? Nah, selanjutnya itu saya itu dari situ itu masih ada waktu sekitar 1 minggu sebelum seleksi di kabupaten. Saya itu pagi itu sudah suruh ibu sama saya itu pergi ke pasar beli tempe, tahu gitu. Biasanya itu saya itu sampai rumah itu nggak digoreng, langsung makan Langsung mentah. dimakan mentah? Iya, sama nasi. Wih. Naikin Iya. berat badan tadi? Iya. Wah, kenapa langsung dimakan aja? Kenapa nggak dimasak dulu? Ya disuruh ibu juga gitu, Anjurannya disuruh. gitu. Anjurannya langsung ya. Iya, supaya Mentah. cepat. Supaya cepat naik. Iya. Wah, ini berarti ibu juga berjasa banget ya Iya. buat naikin berat badan Ali. Tapi tempe itu bukannya protein nggak sih? Iya, protein, tapi itu Protein. nasinya juga Karbo. ditambah banyak ya Hmm. karbonya. Oke, keren. Tapi itu Jadi sama diimbangi olahraga. Kalau nggak diimbangi olahraga itu biasanya yang gemuk itu cuma perutnya. perutnya kayak buncit gitu. Kayak saya, ya. Oh, kayak saya, betul. Oke. Lanjut di seleksi kesehatan. Di seleksi kesehatan itu saya kan karena sudah terbiasa olahraga, lari, push up, sit up itu. Jadi menurut saya itu ketika seleksi di kabupaten itu ya tidak terlalu berat, Easy tidak peasy terlalu lah ya. ringan ya. Easy ringan lah peasy. menurut saya. Kecil, Iya. gampang. Iya. Dan selanjutnya itu ketika seleksi tahap terakhir itu kan ada pos, itu biasanya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 sama yang dibicarakan sama Kak Remi. Yang pos 1 itu kan prestasi sama unjuk bakat. Saya itu prestasi yang saya tampilkan itu ada silat yang pertama, itu yang kedua lari. Kalau prestasi lari gimana nunjukinnya? Lari. Lari dulu. Enggak, Lari di biasanya depan. kan Oh, hobi. sama ada biasanya disuruh nunjukin sertifikat gitu. Oh, ikut lari apa aja gitu. Iya. Sertifikat rumah. Dan ada. Saya tidak ada, tapi tidak saya ada. menunjukkan Sertifikat rumah. Oh, iya. Enggak. Oh, menggadaikan ya. ya, kalau nggak punya sertifikat kan biasanya bisa menunjukkan foto. Oh, foto. Foto apa lari? Iya. Oh, oke, keren.
gitu. Oh, saya juga mau update foto waktu lari. Apa, Pak? Waktu lari dari kenyataan. Waduh. Nggak boleh. Ya kalau selanjutnya biar supaya meyakinkan kan saya tidak seleksi itu kan saya tidak mempunyai sertifikat apapun. Oke. Tapi teman-teman saya itu bawa semuanya. Iya, terus gimana? Dari contohnya dari teman sekolah lain, sekolah ini ada yang bawa sertifikat. Dari situ saya mikir, saya bagaimana nih cara supaya dapat nilai tambah gitu. Karena saya berpikir apa kan saya juga ikut lari tapi saya nggak punya prestasi. Iya. Tapi saat seleksi kesehatan itu saya buktikan dengan lari yang paling kencang gitu. Oh, yang disebut Pak Ledi tadi. Iya. 60 putaran tadi ya. 60 putaran kebanyakan. Oh, kebanyakan. Berapa? Oh, 6 putaran ya. Enam Oh, 6 putaran. 6,5 Iya. putaran. 6,5. Itu jantung aman aja. Biasanya itu ya karena sudah terbiasa itu Aman ya. aman. Nggak pingsan ya. Iya, setelah lanjut seleksi lari itu langsung lari bentuk angka 8 itu. Oh, berarti baru Angka kan. 8. Ya, itu waktunya itu sekitar 17 detik itu. 17 detik. 3 kali. 3 kali putaran. Harus 17 detik. Wah, saya bisa itu. Bisa apa, Bisa Pak? pingsan. Iya, itu dia, Pak. Saya juga kalau dengar ini kayak udah gak bisa ini. Ya lanjut yang seleksi kedua, pos kedua itu psikolog. Kan saya tidak pernah psikolog gitu kan saya kaget. Ternyata pertanyaannya itu kayak gini, yang saya masih ingat itu, Apa nih bocorannya? yang saya masih ingat Satu itu, aja? ya satu aja ya. Itu pertanyaannya gini, jika kamu mempunyai uang 500.000, Iya. lalu kamu sudah mempunyai keluarga atau dan ibu, Iya. hidupnya kan sudah terpisah, Iya. tapi ibumu itu meminta uang untuk kehidupannya. Iya. Dan sedangkan keluargamu itu anak saya itu ada yang sakit. Oke. Nah, antara uang ini bagaimana supaya bisa menjadi dipentingkan yang ibu atau yang keluarga. Hmm. Oke. Susah Iya. juga ya, Susah Pak. juga ini. Pak Rosi aja suruh Dilematis bingung ini, dilematis sekali ini antara ibu dan anak ini dilematis sekali. Iya, betul. Ya, Kalau dirimu jawab apa, Kak? karena kan saya sudah berkeluarga. Oke. Ya, pertamanya itu saya menjawab setengah-setengah. Oke. Jadi kan 500. 200 setengah. 250 dikasih ke ibu, Ya. 250 lagi dikasih ke keluarga. Ya, tapi tapi saya berpikir lagi, jangan-jangan soalnya ini menjebak. Iya. Kan saya sudah punya keluarga. Pastikan adik-adik saya bisa membantu ibu saya gitu. Oke. Jadi saya dari situ menjawab mementingkan keluarga karena saya sudah mempunyai keluarga. Oke. Gitu. Jadi memilih prioritasnya ya. Iya. Oke, keren banget itu kayak pertanyaannya. Keren ya. banget itu Iya. pertanyaan yang menjebak dan bikin dilema itu kan antara ibu dan keluarga. Tapi saya baru tahu loh ini, Gimana? Mas Ali sudah berkeluarga ternyata ya. Ya belum. Posisinya. Oh, posisi pertanyaannya. POV-nya. Misalkan ya. Oh iya iya. Misal. Saya agak kaget saya ini. Udah berkeluarga kah? Waduh, dia keluarga. Jadi anak. Oh iya, maksudnya. jadi anak, iya Nah, betul. selanjutnya kan di pos 3 itu seleksi Wawasan wawasan kebangsaan itu contohnya kayak nyebutin dasar negara, undang-undang dasar gitu, sama Pancasila. Habis Pancasila itu nanti dibacain cerita Oke. karena tentang keagamaan nanti masuknya ke sila keberapa gitu, nanti diacak enggak urut gitu. Pengamalan Iya. Pengamalan ya. Pancasila. Oke. Dan yang keempat itu seleksi isi handphone. ya kayaknya handphone, kalau nggak handphone itu wawasan umum. Oke. Ya jadi wawasan umum itu kayaknya itu kalau kamu di sekolahan ikut organisasi apa, di rumah ikut organisasi apa gitu ditanyai. Yang TIU tadi ya? Ya, Tes apa? Tes intelijensi umum. Oke. dan yang kelima itu HP. Kalau saya itu biasanya kan HP-nya contohnya itu saya duduk di sini, nanti penyeleksi itu ada di sini dan ada meja. Oke. HP-nya itu dikasihkan ke seleksi, tapi kita ini nggak boleh lihat, duduknya itu tetap gini. Oke, oke. Itu nggak boleh, ya dicat itu nggak tahu apa saja. Oke. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pikir itu kan di sana pasti kepikiran bukanya apa ya, bukanya apa gitu. Iya. Pasti kalau saya berpikir itu kalau dibuka kayaknya WA, IG, Facebook,
Media gitu sosial, ya, Media sosial. ya semua jejaknya. Iya. Ya itu tadi yang clear history Iya, dulu mungkin history. ya. Nah, kan Ali nggak clear history kan Ali? Iya. Enggak. Aman aja. Dia clear lapangan, dia lari Oh, 6,5 iya, putaran, iya. clear. Urusan ini. Berarti rata-rata yang lari tadi cuma sampai berapa putaran? Yang lain. Yang lain? Kebanyakan itu 5 putaran. 5 putaran. 5 putaran, 5,5 gitu. Empat Iya. setengah gitu. 4,5. 4,5. Berarti Ali udah Luar kebanyakan biasa, foto ya. luar biasa. Kalau bisa itu kalau seleksi itu dilebihin. Biasanya kan kalau sit up itu maksimal kan 45. Saya itu biasanya tambahi 40. ditambah jadi 47, 50 gitu. Oke. Kayak itu ya. Oke, heeh. Dari Mas Udah Hafid? rinding banget nih. Lanjut ke Mas Mas Hafid? Fazan. Halo, sobat madrasah. Halo. Di sini saya akan menceritakan rutinitas saya saat latihan. Boleh. Kan ini sudah Iya, Oh ya, seleksi semua ini, latihan nih, menarik nih. saya itu bangun pagi. Saya alarm jam 3:30. Oke. Terus saya mandi langsung. Habis mandi itu saya menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke latihan. Mm-mm. Seperti seragam, name tag, terus topi itu yang Tapi latihan. topi Topi latihan. latihan. Nah, itu. Terus habis itu saya sholat tahajud dulu sama sholat witir. Ya, Nah, biar Ketinggalan ya. Biar tenang hatinya. biar tenang hatinya. sholat dulu apa mempersiapkan dulu? Mempersiapkan terus sholat. Oke. Terus habis itu saya makan. Habis makan kan adzan subuh otomatis. Mm-mm. Nah, pas Ya adzan belum subuh tentu itu, sih, belum tentu sih. ya biasanya pasti, ya, pasti. Terus saya sholat Oke, oke. subuh. Sholat Heeh. subuh. Habis sholat subuh, saya langsung berangkat. Dari rumah itu jam 5. Kan rumah saya ya lumayan jauh. Ya, Terus berangkat sampai sana jam 5:20-an lah. 5.20. Nah, terus habis itu kita di base camp, masuk base camp. Masuk base camp itu kita nunggu sarapan pagi. Sekitar jam berapa? Jam 6 Jam lebih 6. dikit. Jam 6 lebih dikit kita makan pagi. Itu kalau sebelum apa kelebihan dari jam 6 itu dianggap telat apa gimana itu? Ya Ya, menyesuaikan dari cateringnya itu. Oh gitu. Enggak, maksudnya dirimu. Kalian yang Kalian. lebih. Ya, Jargonnya itu jam 6 kurang 15. Oh, ya, jam 6 12 kurang gitu. 15. Jadi Lebih itu sana- dianggap telat gitu ya? Ya. Terus habis itu pagi itu kita apel pagi dulu. Apel pagi. Apel pagi, terus pemanasan. Mm-mm. Senam pemanasan, habis itu kita bina fisik. Bina Lari fisik. terus lari push up, Push up. jalan jongkok gitu. Nah, seru tapi itu Itu di mana itu? Di mana? di daerah Oh, Alun Karanganyar. ya. Gitu. Terus habis itu selesai bina fisik kita senam pelemasan biar badannya pas buat Relax, latihan. relax. Nah, terus Tidak tegang kita gitu ya. latihan materi dasar PBB gitu. Itu sampai jam kurang lebih jam 10 ya. Jam 10. Jam 10 terus kita makan snack, dikasih snack dari sana. Oke. Snack time. Ya, itu Jam snack 10. sambil istirahat Asik. sebentar ya. Coffee break. Ada kopinya apa enggak? Oh, enggak boleh minum kopi kayaknya ya. Kopi, Beda, Putih. beda. air putih biasa. Oke. Air putih. Oh, Air putih. Air putih biar sehat. Betul. Nah, terus setelah selesai istirahat itu kita latihan lagi. Sampai jam berapa? Kalau itu sampai jam 12. 12 kurang lah. Hampir luhur. Hampir luhur. Terus kita kembali ke base camp, terus persiapan makan siang. Jadi makan dulu baru sholat. Ya. Makan siang selesai terus sholat. Habis sholat itu istirahat sampai jam 1. Istirahat sampai siang, Ya, sampai jam jam 1. satu Terus habis Biasanya apa kalau istirahat? Tidur ke? Guling-guling kan? Itu bisa diisi dari senior-senior. senior-senior ngisi ada kayak pembekalan motivasi gitu ya, motivasi ya. isi motivasi. Nah, terus jam 1 kan udah dead waktunya. Kita keluar lagi untuk latihan. Sampai jam 2 kurang lebih ya. Jam 2 kurang lebih. Terus kita dikasih minum untuk istirahat. Terus belum kembali ke base camp. Masih ada kayak evaluasi dari Evaluasi. pelatih. Itu sampai jam 2:30 terus kita kembali ke base camp. Kembali ke base camp kita dapat evaluasi dari senior-senior kita. Nah, terus habis itu kita pulang sampai rumah, persiapan mandi, istirahat, terus sholat di masjid. Itu berulang-ulang berapa? Sebulan gitu ya? Selama Biasanya sebulan. kalau weekday, hari libur, biasanya kita Weekend, sampai Ya. libur. Jadi kan Sabtu masuk kan. Yes. Lagi libur ya. Iya, makanya jadi rada gamon-gamon gitu ya. Gaman liburnya dia. Nah, itu terus biasanya Sabtu kita renang ya. Biasanya kita satu renang. Intan Pari. Intan Pari. Ya Terus untuk renang itu biasanya ke madrasah. Ya, ke madrasah. Kampus 2. buat Kampus ngelatih dua. adik-adik kita.
yang apa? Motivasi. motivasi gitu. Nah, Betul ya. itu rutinitas Berarti selama kita. sebulan itu ya. Iya. Wih, padat, singkat, jelas. Iya. Kebayang apanya Pak? Kebayang capeknya saya. Bentar, saya juga dengerinnya sambil Oh, iya. Nggak capek, Pak, seru, Pak. Seru. Seru. Iya, kalian seru. Saya dengernya capek kayaknya itu. Iya. Soalnya kita jadi banyak teman dari SMA lain. Oke oke. Mungkin beda ya pengalaman yang ngalami sama yang denger itu beda Betul. mungkin ya. Kita dengernya capek banget, buat mereka nih seru banget. Dan kayaknya kalau bisa mungkin ditambah lagi kali ya. Ditambah durasinya. lagi. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa. Bisa. Tapi Kayaknya kan nggak waktu bisa. udah cepet banget ini. Iya nggak kerasa ya. Nggak Tahu-tahu kerasa. udah lebaran aja Iya. udah selesai. Udah itu, Pak. Oke, Pak. Udah ya, oke. Mungkin sebelum terakhir ada apa ya pesan-pesan mungkin buat sahabat madrasah di luaran sana yang pengen banget Kayak mungkin kalian nih, kayak kalian ada kan. teman kayak gini ya, Pak? Ya. Ada pesan-pesannya mungkin satu-satu apa perwakilan silahkan. Boleh, silakan. Dari yang cantik dulu nih, satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan. Kalau untuk dari aku yang ingin join ke Paskibraka Kabupaten Karanganyar tahun 2026, persiapkan fisik dan mental mulai dari sekarang. Karena kalau mendadak itu sama sekali nggak bisa. Apalagi dengan tes yang nggak begitu mudah juga dan juga persaingan yang begitu banyak mungkin. Jadi siapkan mulai dari sekarang. Pengalaman pribadi kayaknya. Mempersiapkan diri. Udah. Ada dari Mas Remi? Oke, kalau pesan saya buat adik-adik kelas 10 ya, kelas 10. Ya, Buat daftar Paskibraka tahun 2000 tahun depan lah ya. Itu seperti kata Mbak Carla, bina visi kalian dari sekarang. Jadi buat jadi Paskibraka kabupaten itu nggak mudah, butuh perjuangan. Dari saya saja juga fisik sebelum tes itu udah tiga bulanan saya fisik. Gimana sekali? Dari Ali ada? Pesannya jangan lupa lari ini pasti. Enggak ya? Jangan lupa lari. Gimana nih dari Ali? Misalnya itu kan dari teman-teman kan kebanyakan ke fisik ya. Iya. Fisik. Kalau saya itu lebih ke adab. Kalau saya Oke, itu. gimana tuh pesannya? Karena itu kalau kita fisiknya bagus, materinya bagus tentang PBB, tapi kalau kita tidak mempunyai adab kepelatihan itu sama saja nol, kosong. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan terus untuk adik-adik yang kelas 10 tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau dari saya, motivasi saya adalah jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan jalanmu menuju kesuksesanmu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Mencerminkan semangat Siswa man banget ya. semuanya kepada Allah. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seimbang banget ya Iya. antara persiapan fisik, kemudian Betul. persiapan adab, Kemudian persiapan secara ibadah luar biasa sekali. benar. Oke, baiklah sahabat madrasah dimanapun Anda berada, sudah menjelang akhir podcast kita bersama siswa-siswi dari Paskib Man 1 Karanganyar. Mungkin ada yang tertarik untuk join dari Paskib, bisa langsung menghubungi pihak madrasah atau langsung cerita-ceritalah bersama kami di Madrasah Man 1 Karanganyar. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada episode kali ini. Saya Rosi. Saya Karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sampai jumpa di podcast selanjutnya.